Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi berdoa, mohon roh kebenaran memimpin kami untuk kami memahami apa yang kami akan dengarkan pada hari ini. Kami berdoa biar setiap kami Tuhan satukan pikiran kami, dan kami berdoa biar Roh Kudus yang akan mengajari kami, Roh Kudus yang akan memimpin kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tadi di kebaktian 1 saya sudah membahas latar belakang dan background tema tentang ular melalui kitab suci. Dan kita sudah membahas panjang lebar. Nah, sekarang saya akan membahas kelanjutannya, yaitu bagaimana tema ular muncul di dalam panggilan Tuhan kepada Musa waktu Tuhan panggil dia untuk menghadapi Firaun. Mari kita lihat kitab Keluaran, yaitu di pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat, tadi saya sudah membahas panjang lebar kaitan kitab Kejadian, kitab Yesaya, lalu kitab Wahyu. Lalu kita sudah membahas ular yang di Taman Eden itu ular atau iblis yang menjadi ular. Kita sudah membahas tentang mengapa ular makan debu. Bukankah ular tidak pernah makan debu? Dan kita sudah membahas betulkah ular binatang yang paling cerdik? Dan kita sudah membahas panjang lebar tentang naga, ular tua yang muncul di dalam Kejadian pasal yang pertama, tersembunyi di dalam ayat yang tadi kita sudah bahas itu ya, dan panjang lebar. Sekarang kita akan melihat bagaimana orang-orang Israel diberi pengertian oleh Tuhan tentang betapa hebatnya Tuhan dibandingkan semua dewa yang ada di Mesir, khususnya tentang ular. Di dalam Keluaran pasal yang keempat. Oke, perhatikan Keluaran pasal yang keempat. Panggilan Tuhan waktu tiba kepada Musa. Lihat, ada yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Ayat yang pertama, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lihat ya, ini mujizat pertama yang Tuhan nyatakan, tongkat. Lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, tongkat itu menjadi ular. Tuhan bilang di ayat keempat, ulurkan tanganmu, pegang ekornya. Setelah itu Musa mengulurkan tangan, dia tangkap ular itu, lalu kembali menjadi tongkat. Jadi dari tongkat, lalu menjadi ular, lalu kembali lagi menjadi tongkat. Itu mujizat yang pertama. Lalu perhatikan mujizat yang kedua, di ayat yang ke-7. Dari ayat ke-6, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Begitu tangan dimasukkan, lalu dikeluarkan jadi kusta. Jadi tangan yang bersih tadi masuk, sekarang keluar kusta. Ayat ke-7, masukkan tanganmu kembali. Dari tangan yang kusta, masuk ke dalam, keluarnya tahir. Nah, ini tema mujizat yang kedua. Lalu perhatikan nanti mujizat yang ketiga, Tuhan kasih tahu begini di ayat yang ke-9. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil akan menjadi darah. Nah, ini 3 mujizat yang sangat penting. Mengapa Tuhan waktu memanggil Musa dan saat Musa ragu, Tuhan memberikan pertunjukan tentang mujizat ini. Dan Tuhan berkata, jikalau 2 mujizat sudah dikerjakan, masih dia tidak percaya, ambil air, nanti air itu kau tuangkan, dan nanti jatuh ke tanah dan akan berubah menjadi darah. Tadi mujizat pertama tentang apa? Ular. Kedua tentang kusta. Ketiga air menjadi darah. Ini 3 mujizat adalah kiasmus. Tentang ular, ini untuk kepentingan dunia Mesir.
Ular ditaruh di tempat yang terdepan di sini. Lalu kiasmus ini, kalimat pertama tentang ular, mujizat tentang ular, nanti temennya yang ketiga, air jadi darah. Ini untuk dunia Mesir. Nah, di tengah-tengah 1/3 ada yang kedua, ini kusta. Kusta ini untuk orang Yahudi. Nah, kenapa Tuhan susun urutan mujizat ini seperti itu? Kenapa tidak air dulu, lalu ular yang terakhir? Kenapa dikasih yang ular dulu, lalu yang kedua tentang kusta, yang ketiga tentang yang air? Nah, saudara perhatikan 2 dari atas yang ke bawah, ini tentang Mesir, yang tengah-tengah tentang orang Yahudi. Tuhan mau nyatakan apa? Di dalam dunia Mesir yang kau takuti, yang menjadi momok dalam dunia Mesir, itu adalah dunia ular. Yang membuat Mesir bisa bertahan sampai hari ini karena air sungai Nil. Jadi 2 tema ini, dewa ular, tema ular yang sangat-sangat ditakuti sama yang memberikan kehidupan. Tadi di Kebaktian 1 saya sudah katakan kepada seluruh jemaat, di Mesir mereka percaya ada ular yang sangat besar dan ular ini seperti naga yang sangat besar dan namanya Apopis. Apopis ini adalah dewa ular yang menjadi musuh dewa Ra. Dewa Ra dianggap dewa yang sangat tinggi, dewa matahari. Dewa ini dipuja-puja dan dihormati oleh semua dewa-dewa kecil. Tetapi dewa ini tidak bisa mengalahkan dewa ular yang sangat besar, yaitu Apopis. Sehingga pertarungan Apopis sama dewa Ra tidak bisa mengalahkan. Dewa Ra mengajak semua dewa-dewa yang lain untuk mengalahkan dewa ular Apopis ini. Tetapi meskipun sudah begitu banyak dewa yang berkumpul, tidak bisa mengalahkan dewa ini. Dan dewa ini menguasai wilayah perbatasan dari dunia orang hidup. Begitu dia mati, dia akan menuju kepada destinasi alam maut. Dan untuk menuju destinasi, dia harus melewati ular yang besar ini. Dan dia kalau tidak bisa kalahkan, dia tidak bisa menuju destinasi. Nah, saudara bayangkan, ini mitologi yang ada di Mesir sudah dimengerti dan ditakuti oleh seluruh orang Mesir. Karena mereka takut kepada dewa ular ini, maka ada mantra-mantra yang diucapkan untuk orang-orang Mesir yang mati. Dan mantra-mantra ini itu menjadi satu mantra yang sudah biasa. Dan di dalam makam-makam mereka ada melukis ular yang besar ini. Lalu dengan ada orang Mesir yang memegang tongkat untuk menghalau ular yang besar ini. Ular ini digambarkan besar sekali, sehingga mendominasi lukisan untuk menyatakan ular ini ular yang sangat besar. Ini teknik orang melukis. Kalau dia mau menyatakan satu burung yang terbang itu besar, dia akan gambarkan burung itu lebih besar dari pohon nanti. Untuk menyatakan betul-betul besar. Kalau kita gampang, kalau menyatakan burung ini besar, kita cuma gambar satu lembar sayap. Kita berkata, ini saya zoom besar. Ya, memang tidak bisa lukis dia ya, dia zoom besar. Nah, di dalam lukisan Mesir itu mereka menggambarkan ular ini besarnya luar biasa. Lalu ada orang Mesir yang memegang satu tongkat untuk menghalaunya. Dan ini muncul di makam-makam orang-orang Mesir. Nah, dengan pengertian seperti ini, orang Mesir semua takut ular ini. Dan sekarang Tuhan suruh Musa untuk meyakinkan mereka, tapi Musa sendiri kurang yakin. Maka Musa harus dikasih lihat bagaimana ular ini nanti Tuhan lakukan mujizat. Ular datang dari mana? Ular itu dipercaya ada bernuansa ilahinya. Orang-orang Mesir percaya ini dewa-dewa yang hebat ini ada unsur ilahinya. Kalau unsur ilahi berarti bukan keluar dari materi. Tetapi Tuhan mau menyatakan ular yang ditakuti tahu enggak? Bahan bakunya tongkat. Ular yang ditakuti yang kau takut luar biasa itu hanyalah dari tongkat saja sudah bisa berubah menjadi ular.
Dan untuk menghabisi ular terlalu gampang, hanya disentuh kembali, lalu akan jadi tongkat. Tuhan mau menyatakan kengerian yang kamu hadapi, ini tidak kengerian yang sesungguhnya, tapi karena mitologi yang sudah mempengaruhi engkau. Dan waktu Tuhan sudah lakukan mujizat ini, Tuhan lakukan mujizat yang kedua, yaitu tentang kusta. Bagi saya ada makna yang sangat penting tentang kusta. Karena kalau saudara membaca diam Keluaran pasal keempat, di sini muncul semua tanda yang berhubungan dengan tanda Mesias. Mari kita lihat di pasal yang keempat. Di dalam Keluaran pasal yang keempat, perhatikan tadi yang kita sudah baca tentang masukkan tanganmu, keluarnya kusta. Lihat di ayat yang ke-11. Tuhan berkata begini, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat bisu, tuli, melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Lalu panggilan Tuhan kepada Musa, Tuhan akan menghidupkan kakinya Musa. Karena secara rohani Musa punya kaki, tapi sebetulnya Musa itu lumpuh rohani. Dan Tuhan akan menghidupkan kakinya sehingga dia akan bangkit berdiri untuk meninggalkan Midian dan kakinya akan dipakai untuk Tuhan. Saudara lihat tadi semua list kusta, lalu buta, lalu tuli, bisu dan seterusnya. Ini semua tema-tema ini adalah tema tanda Mesias. Mesias kalau datang, dia akan membangkitkan orang mati, dia akan mentahirkan orang yang sakit kusta. Yang bisu akan berkata-kata, yang tuli akan mendengar, yang lumpuh akan melompat-lompat. Musa, kau punya mata, tapi matamu buta, kau tidak melihat penindasan yang begitu besar terjadi, kau masih tenang-tenang. Kau punya kaki, kakimu lumpuh, meskipun kau bisa jalan jauh menggembalakan kambing domba, tapi kakimu akan dihidupkan untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan. Jadi perhatikan mujizat yang kedua tentang kusta ini mengandung rahasia yang sangat penting untuk orang-orang Israel, yaitu tentang kusta. Karena kusta dimengerti orang Yahudi, kusta ini hanya bisa sembuh kalau Tuhan yang sembuhkan. Dan kalau saya kena kusta, itu artinya saya dikutuk Tuhan. Kusta dikirim oleh Tuhan, kusta juga diambil oleh Tuhan. Kenapa Musa kena kusta? Karena Tuhan yang kasih. Kenapa Musa sembuh? Karena Tuhan yang sembuhkan. Kenapa Miriam kusta? Tuhan yang kasih. Kenapa sembuh? Tuhan yang sembuhkan. Nanti di perjanjian lama tidak ada orang Israel yang disembuhkan dari kusta. Karena harus menantikan Mesias kau datang, kusta akan tahir. Maka sampai ke PB, kusta akan ditahirkan oleh Yesus. Di PL ada orang kafir yang kustanya disembuhkan. Karena ini tidak ada hubungan dengan Israel, tidak ada hubungan dengan tanda Mesias. Tapi untuk Israel mesti tunggu sampai Yesus yang adalah orang yang pertama. Jadi di dalam 3 mujizat ini, di tengah ini tersembunyi satu rahasia yang sangat besar. Tuhan yang mengutuk, Tuhan yang mengambil kutukan, Tuhan yang memberi kusta, Tuhan yang menyembuhkan kusta. Lalu waktu bicara air menjadi darah, seluruh Mesir bisa hidup, bisa subur. Karena peranan dari sungai Nil. Dan ini tema tentang Mesir dan Tuhan akan hajar Mesir ini. Maka saudara lihat semua urutan ini nanti akan diulangi. Mari kita lihat sekarang waktu datangnya Tula. Lihat di pasal yang ke-7. Di pasal yang ke-7 di ayat ke-14. Sebelum bicara tentang air yang jadi darah. Dibahas tentang ular. Tetapi waktu bahas tentang ular sebelum Tula 1 ini, ada semacam penambahan cerita yang tidak ada di sebelumnya. Tadi tongkat jadi ular, pegang kembali dia jadi tongkat. Sekarang lihat di pasal ke-7. Di pasal yang ke-7 ayat ke-9. Di ayat ke-8 Tuhan pesan kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkan suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkan itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Ini biasa ya? Tadi sudah. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun,
Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing melemparkan tongkatnya. Dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Satu ekor ular besar setelah telan satu kambing. Tidak mungkin dia telan kambing kedua dan kambing ketiga. Karena jalannya pun sudah susah, betul nggak? Tongkat Harun akan menelan tongkat-tongkat mereka. Artinya apa? Tadi di pagi saya sudah membahas mengenai kepala ular dihancurkan. Ini kemenangan. Di dalam perikop yang kita baca di kitab Keluaran, kemenangan diikuti dengan menelan. Nanti menghancurkan kepala ular sama menelan ular, itu nanti di dalam cerita Paulus, dia gabungkan menjadi satu. Hai maut, di mana sengatmu? Di mana sengatmu? Artinya ular itu kepalanya sudah hancur, sengat sudah tidak ada. Hai maut, di mana sengatmu? Lalu kalimat berikutnya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kalau saudara keliling ke pelosok-pelosok, saudara menemukan budaya di pelosok-pelosok, saudara menemukan bagaimana orang zaman-zaman dahulu kerajaan-kerajaan di dalam mengerti konsep kemenangan di peperangan. Salah satu konsep mereka, kalau saya menaklukkan raja di situ atau wilayah situ, maka saya harus makan organ dia. Kalau saya sudah bunuh satu raja di situ, saya akan masak dagingnya, saya makan seluruh organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Untuk menyatakan maut telah ditelan atau musuh sudah kutelan habis. Kalau orang tanya, di mana rajamu? Rajaku hilang. Lalu yang menelan akan berkata, rajamu tidak hilang, tapi tertawan di dalam. Dan sudah kutelan habis, sudah jadi sampah keluar. Itu kemenangan yang betul-betul menang. Dihabiskan dengan cara ditelan habis. So kalau lihat ular berantem, lalu saling menelan. Nanti yang paling besar bisa telan yang agak kecil. Yang kecil telan besar, cari mati dia. Bisa sesak napas, tidak bisa ketelan. Dan tongkat Harun akan menelan tongkat-tongkat mereka. Tadi di kaus 1 saya bicara menghancurkan kepala. Sekarang menelan. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Nah, mengapa ular ini sangat penting baik dari kitab Kejadian maupun masuk ke dalam kitab Keluaran. Kitab Kejadian ini kitab penciptaan. Kitab Keluaran ini bicara kitab penebusan. Karena sejak nanti di kitab Keluaran kita melihat keluarnya bangsa Israel ditebus keluar, diselamatkan. Dan tema Paskah itu adalah pintu penting sebelum keluar dari Mesir. Rayakan Paskah, setelah itu tinggalkan masa lalu, masuk ke masa depan yaitu ke padang gurun. Itu penebusan, itu pembebasan. Tema penciptaan, tema ular muncul. Tema penebusan, tema ular muncul. Tema penciptaan, waktu terjadi dosa, Tuhan akan menghancurkan kepala si setan melalui semacam perjanjian Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, yaitu aku, yaitu keturunan perempuan yang sudah dilakukan permusuhan akan menghancurkan kepala si ular. Lalu di dalam pembebasan kita melihat ada yang akan terjadi, yaitu apa? Sebelum tulah pertama, cerita tentang ular. Tulah terakhir yaitu kematian dari anak sulung. Termasuk pegawai-pegawai, termasuk yang Firaun. Kenapa yang Firaun disebut di situ? Sebelum tulah 1 bicara ular. Tulah yang terakhir yaitu dia sebut Firaun. Ini berhubungan dengan ular. Saudara kalau lihat tulah 1 air jadi darah. Tulah kedua kata. Kata waktu muncul. Alkitab catat keluar dari Mesir, keluar dari sungai Nil itu.
lalu dia akan menggempur. Itu memakai semacam tema penggempuran. Dia akan masuk nanti di halaman, masuk ke dalam, masuk ke istananya, ke dalam, sudah masuk ke dalam, masuk ke orang, yaitu loncat-loncat di kepala. Ini seperti prajurit atau tentara yang diutus untuk menyusup dari tempat tersembunyi, lalu keluar. Dari air keluar, lalu mulai diam masuk ke halaman. Diam masuk pintu. Diam masuk ke dalam rumah. Diam masuk ke kamar. Karena nanti kamar-kamar akan dipenuhi oleh katak. Lalu orang di situ akan diinjak-injak oleh katak. Nah, tema katak ini tersembunyi tema ular. Karena nanti katak-katak yang akan loncat di kepala. Kepala dari petinggi Firaun itu, orang-orang Firaun, itu ada ularnya, saudara. Ular yang ada di Mesir itu yang dipakai sebagai dewa, yang ditaruh di mahkotanya Firaun itu, kenapa hadap ke depan? Enak hadap ke samping ya? Atau ke gini? Kenapa ke depan? Karena mau menyatakan, hai musuh, lu mau gempur Mesir, lu mau sentuh Firaun, sebelum lu sentuh dia, lu sudah dipatok sama ular ini. Dan ular ini ditakuti. Dan waktu Firaun sudah memakai ini adalah dewa pelindung. Sekarang dewamu melindungi, oke, sekarang ku kerjain. Katak loncat di kepala. Ular kalau lihat katak lewat, enggak mungkin dia berpuasa. Ngiler ya. Pengen makan dia. Tapi enggak ada satupun ular yang bisa menghabisi satu katak. Ini mempermalukan ular yang ada di kepala Firaun dan pejabat orang tinggi-tinggi itu karena katak bisa loncat. Lihat ya, sebelum tulah satu air menjadi darah, cerita tentang ular yang ditelan. Lalu tulah yang terakhir itu kematian anak sulung Mesir. Dan Firaun punya anak sulung juga mati. Firaun dianggap ilahi. Firaun dianggap keturunan dewa sekaligus dewa. Bayangkan, dewa ini punya anak. Ini anak dewa yang juga dewa. Dan Tuhan habisi silsilah dewa. Tuhan bunuh anak sulung. Berarti penerus Tuhan habisi. Ini cara Tuhan untuk menghajar. Kau kira ular hebat? Tuhan lakukan mujizat, telan semua. Kau kira ular yang ditakuti di Mesir itu tidak bisa disentuh, ku kirim katak. Loncat-loncat, katanya dewamu hidup, mana hidup? Semua tidak bisa berkutik. Kau kira istana itu steril karena dijaga oleh dewa, katak ku kirim masuk. Kau kira Firaun punya mahkota itu hebat, kau kira Firaun punya generasi silsilah ilahi itu bisa hidup kekal, ku habisi dia. Lalu Firaun yang dari tempat yang tinggi yang dikatakan sebagai dewa itu, Tuhan turunkan sampai tingkat yang sangat rendah. Tadi saya sudah bicara tentang ular. Ular binatang yang paling cerdik di antara semua binatang. Jadi ular ditempatkan ke posisi yang sangat tinggi dibandingkan semua binatang dan dia disebut yang paling cerdik. Nah, tadi saya sudah bahas ya bagaimana kita mengerti ini. Nah, di sini kita melihat ular ini ada di tempat yang maha tinggi itu. Semua binatang dia yang paling tinggi. Tapi Tuhan rendahkan dia dengan berkata, dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makananmu. Tuhan menghukum Nebukadnezar, kau hebat, kau akan makan seperti binatang makan rumput. Firaun kau hebat, dari tempat yang tinggi kau ilahi, kuturunkan engkau bukan ke daratan, ke tempat yang lebih rendah dari darat, yaitu Tuhan tenggelamkan si Firaun ini. Jadi Firaun yang punya mahkota ada ular, tidak bisa berkutik. Ditenggelamkan semua. Dan akhirnya Firaun harus mati karena ditenggelamkan. Nah, lihat semua mujizat ini, tadi yang tentang ular, ini tema penting. Lalu lihat tentang air. Kau kira Mesir hidup karena sumbangsi air sungai Nil? Dalam tempo sekejap, seluruh tanah Mesir akan dibuat oleh Tuhan berbau busuk. Dan Tuhan hukum tanah Mesir dengan airnya Tuhan rubah menjadi darah. Tuhan mau nyatakan apa? Hei dewa air yang hebat, di manakah kuasamu menjaga? Hei dewa bumi, kau subur, hebat kau ya. Sekarang semua berbau busuk. Semua Tuhan hukum
di dalam 10 tulah. Tetapi yang menarik, tema ular ini muncul, saudara. Nah sekarang bangsa Israel semua dengar cerita ini. Dan mereka tahu cerita ini. Tetapi mereka tetap tidak mengagungkan Tuhan. Nah ini kesalahan yang sangat besar di dalam pikiran orang-orang Israel pada waktu itu. Nah setelah Musa mendapatkan semua mujizat yang Tuhan kasih, akhirnya Musa tidak bisa apa-apa lagi. Dan sekarang Musa akan menghadap Firaun. Waktu Musa menghadap Firaun, dia menghadap dengan satu keberanian yang Tuhan kasih. Karena ular yang memimpin Mesir yang ditakuti, sekarang dia sudah tahu Tuhan mengalahkannya. Maka dia berani menghadap Firaun, dan dia menghadap Firaun, Tuhan perintahkan kau harus ketemu Firaun, yaitu ke tepi sungai Nil. Kenapa harus ke tepi sungai Nil? Kenapa putri Firaun mandi tidak di kamar mandi? Kalau putri Firaun mandi di kamar mandi, enggak ketemu Musa dia yang dihanyutkan itu. Bayangkan anak presiden putri mandi di Kali Ciliwung. Heboh tuh ya, wartawan ngumpul semua dengan tele, zoom dia. Ini putri kok mandi di sungai. Karena sungai Nil itu dipercaya tempat ritual. Maka dibuatlah kuil tempat ritual khusus. Sehingga bukan hanya mandi, itu ritual pembersihan sekaligus ritual penyembahan. Dan Firaun mengambil waktu khusus untuk ritual. Saat dia pergi ritual, disitulah Tuhan kirim Musa untuk berbicara. Bayangkan, orang kalau lagi mau beribadah, tiba-tiba diinterupsi. Lalu mengajarkan ada Tuhan yang lain. Kira-kira terima enggak? Kalau lihat ya orang agama lain sedang menuju ke tempat ibadah, saudara interupsi dia. Saudara perkenalkan ada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Kira-kira saudara akan diludahi atau tidak, saudara ya? Dia sudah pakai kostum ibadah, sudah siap-siap, saudara interupsi. Wah besok-besok langsung viral. Nah Musa waktu menghadap, Musa akan ketemu Firaun. Dan waktu dia ketemu Firaun, dia akan ketemu ular yang ada di kepala itu. Ular yang ada di kepala itu menandakan kuasa otoritas ilahi ada pada yang memakainya. Musa datang dengan otoritas ilahi. Maka Musa tanya, nanti kalau orang Israel tanya, siapa namamu? Dia pengen pegang satu otoritas ilahi. Dan waktu ketemu sama Firaun ada otoritas ilahi. Saya kalau datang pakai kuasa Yitro, tidak ada otoritas ilahi. Maka Tuhan perkenalkan nama Tuhan dengan otoritas yang tertinggi. Dan akhirnya waktu Musa ketemu, Musa berani luar biasa. Kita sebagai orang Kristen kadang ketakutan menghadapi pemimpin-pemimpin, baik di institusi atau di pemerintahan, kita ciut duluan. Melihat semua pemimpin dengan kostum-kostum yang non-Kristen. Kita sudah ciut duluan. Tapi kita harus bermental, aku datang dengan otoritas ilahi. Amin. Saya masuk ke kantor dinas pendidikan, masuk ke kantor bupati, masuk ke kantor sinode, kemana-mana ketemu orang. Tidak pernah saya takut. Kenapa? Karena saya datang dengan utusan Tuhan ini. Saya diutus oleh Tuhan. Ada otoritas ilahi. Saya pernah masuk di satu kantor dinas pendidikan, tidak ada satupun yang Kristen. Dan waktu saya masuk, saya satu-satunya yang kulit putih. Semuanya dengan kostum yang non-Kristen. Tapi saya datang, tidak pernah takut. Meskipun mereka lihat curiga-curiga, saya tidak pernah takut. Dan ketemu mereka, lalu bicarakan untuk melayani siswa. Lalu saya mau minta surat rekomendasi. Wah ini namanya cari mati nih. Kau masuk ke kantong ini mau rekomendasi. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kelancaran yang kita takuti seringkali tidak terjadi. Yang Musa takuti, nanti kalau orang Israel tanya siapa namamu, tidak pernah orang Israel tanya. Maka barang siapa yang terus khawatir, percayalah tidak terjadi itu. Nanti siapa namanya, kasih tahu aku adalah aku. Tidak ada orang Israel yang tanya itu. Dan waktu ketemu sama Firaun berkeras hati karena Tuhan akan datangkan 10 tulah. Lalu waktu 10 tulah ini sudah selesai, bangsa Israel keluar. Waktu bangsa Israel keluar, saudara ingat, ada tema Paskah. Tema Paskah adalah tema kematian. Kematian domba. Sebelum tema Paskah, tema ular. Masih ingat ya? Sebelum tulah 1,
Panggilan Tuhan kepada Musa, lempar tongkatmu jadi ular, pegang ekornya kembali jadi tongkat. Sebelum masuk mendekati tulah satu, tongkat Harun telan semua tongkat-tongkat ahli sihir itu. Atau ular-ular itu. Oke, lalu masuk tulah satu. Lalu muncul tulah kata. Untuk mempermalukan dewa ular. Kata, kenapa kau tidak makan? Lalu tema tulah yang ke-10, Firaun pun ditenggelamkan dengan semua pakaian mahkota dia. Semua ditenggelamkan. Setelah semua ditenggelamkan, lalu masuk tema Paskah. Waktu masuk tema Paskah, tema kematian. Tema kematian untuk memisahkan dunia ilah sama dunia yang baru. Karena dunia tiang awan, tiang api yang akan memimpin. Saudara perhatikan sampai kepada PB. Kita melihat di zaman Adam dan Hawa, ular yang dipakai setan itu mencobai. Sampai kepada zaman Tuhan Yesus, bukan lagi ular yang dipakai, tapi sudah terang-terangan. Tadi saya sudah mengatakan di KU1, ular di Taman Eden bukan setan yang berubah jadi ular. Ular di Taman Eden bukan setan yang sekarang sedang berkata-kata tanpa ada ular. Itu betul-betul ular. Dan saya sudah membahas tentang ular di Taman Eden dan keledai. Apa bedanya? Keledai yang bicara sama ular yang berbicara. Nah, saudara dengar rekaman khotbahnya ya. Nah, sekarang kita kembali lihat di dalam perjanjian lama itu. Semua yang Mesir yang hebat-hebat sudah Tuhan kubur dengan semacam kesimpulan. Firaun sudah mati dikubur. Tinggalkanlah semua itu. Kepala ular itu yang ada di mahkota semua sudah tiada, sudah habis ya, sudah kuai-kuai semua ditenggelamkan. Sekarang babak baru keluar dari Mesir, jangan engkau mengingatnya lagi. Dan waktu mereka keluar, mereka masuk dalam dunia terang karena tiang awan, tiang api terus ada di depan mereka. Nah, tema Paskah ini membedakan tema ular dengan tema setelah keluar. Sampai kepada PB, Yesus yang adalah Adam terakhir akan dicobai. Mari kita lihat di kitab Matius. Matius di pasal yang keempat. Coba lihat ini. Matius di pasal yang keempat tentang pencobaan di padang gurun. Ada film tentang Tuhan Yesus atau lukisan pencobaan, mereka gambarkan Yesus waktu dicobai, ada ular yang besar ada di situ yang mengikuti. Alkitab katakan, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat ketiga, datanglah si pencoba itu. Oke. Ayat kelima, kemudian iblis. Ini berbeda dengan Adam yang dicobai. Adam yang dicobai, Alkitab catat ular. Yesus dicobai, Alkitab catat iblis. Di balik ular, itu ada setan yang memakai ular. Dan Tuhan yang izinkan ular dengan mulut yang bisa berkata-kata. Tadi saya sudah bahas itu. Nah, sekarang bagaimana dengan pencobaan yang Yesus alami? Pencobaan yang Yesus alami bukan lagi ular yang dipakai, tapi iblis itu yang langsung mencobai. Maka nanti kita lihat di dalam perjanjian baru, tidak ada lagi bicara samar-samar binatang yang muncul itu, sebagai binatang yang berhubungan dengan kuasa gelap atau setan itu ular. Tidak, sekarang langsung iblis. Iblis membisikkan rencananya di kuping Yudas, langsung terang-terangan. Lalu Simon, Simon, aku telah berdoa untuk engkau. Iblis telah siap menampi engkau. Nyala engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sudah langsung bicara kepada oknum pribadi yang disebut iblis itu. Yesus sebelum mulai pelayanan, perhatikan bukan lagi ular, tetapi si iblis itu langsung. Dan akhirnya iblis pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dan dia menunggu waktu yang tepat. Maka kita lihat sejak saat pencobaan, iblis akan terus bekerja, bukan lagi memakai binatang, tetapi akan memakai semua orang-orang yang dia akan pengaruhi. Dia akan memakai Petrus yang sudah ikut Yesus.
kiranya Allah menjauhkan hal ini daripadamu, yaitu menolak kematian Tuhan Yesus. Dia akan memakai Yudas Iskariot untuk mencuri uang kas, sekaligus merencanakan jual Tuhan Yesus. Dan dia akan mempengaruhi pikiran orang-orang yang mengikut Yesus, bahwa Yesus tidak boleh mati. Maka mereka kecewa waktu lihat Yesus mati. Itu semua peranan dari setan yang memakai ajaran-ajaran Yahudi yang sudah meracuni seluruh pikiran orang Yahudi. Dan setan sekarang memakai ahli-ahli Taurat, setan memakai orang-orang Saduki, setan memakai semua petinggi-petinggi agama. Maka seluruh PB Yesus berhadapan dengan iblis yang juga memakai semua orang-orang. Bukan lagi memakai ular. Herodes dipakai, Pilatus dipakai, iblis memakai semua. Dan menarik lagi, semua pekerjaan setan melalui banyak orang ini, nanti ujungnya adalah kematian Tuhan Yesus. Tadi waktu kita bicara tema perjanjian lama, tema Paskah, ini kematian domba. Nanti sampai ke PB, kematian anak domba Allah, yaitu Kristus. Kematian anak domba Allah setelah Yesus mati lalu bangkit, akan terjadi peristiwa yang baru. Nah ini menarik ya. Lihat setelah Firaun ditenggelamkan. Tidak ada pasukan yang lain yang terus mengejar. Seolah-olah stoplah semua yang berhubungan dengan Mesir. Jikalau satu raja sudah ditenggelamkan, prajurit yang sakti-sakti yang hebat sekongkol. Mari kita kejar. Sisa berapa kita tempur balas dendam. Maka dicatat ada pengejaran. Mestinya begitu toh. Tapi kenapa semua tidak kejar? Kalau mereka kejar gampang. Mereka kereta kuda, kereta perang masih sangat banyak. Tentara Mesir meskipun ada yang sudah kena tulah. Tapi banyak yang nanti bisa sembuh. Setelah sembuh 2 tahun kemudian dia kejar. Pasti ketemu. Karena bangsa Israel putar-putar. Waktu ketemu bantai gitu kan bisa kan. Tapi heran. Setelah ditenggelamkan. Setelah tulah yang ke-10 lalu tenggelamnya Firaun, selesai sudah. Seolah-olah bebas nih. Tidak ada Mesir yang kejar-kejar lagi. Itu tema Paskah, tema kematian tadi. Kematian domba Allah. Lalu sampai ke PB, semua musuh-musuh yang begitu giat yang dipakai oleh setan, begitu giat. Sampai Yesus mati, sekarang Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, pernahkah seorang membaca orang-orang Farisi bersekongkol, dan mereka tahu Yesus sudah bangkit, mereka kejar Yesus, mereka tangkap Yesus, mereka penjarakan Yesus. Tidak pernah ada satu ayat yang mencatat mereka tangkap Yesus kembali. Jikalau kita baca berita atau nonton di YouTube, penjahat kelas berat sudah ditangkap. Wah, kita rakyat jadi senang karena kengerian sudah berakhir. Karena kepala teroris sudah masuk penjara. Mendadak kepala teroris diumumkan tadi pagi dia kabur. Wah kita was-was lagi, gitu kan? Lalu semua kepolisian, lalu sniper rapat meeting. Kira-kira dia lari kemana? Buka CCTV, dia lari lewat pintu sini. Oke, kirim, kejar, cari lagi di mana dia ada, kepung, gitu kan? Karena sudah ditangkap, sekarang dia bebas. Maka harus kirim pasukan lebih untuk mengembalikan dia ke dalam tahanan atau tembak mati. Yesus yang dikejar, yang diincar, sudah berhasil ditangkap, sekarang sudah berhasil dimatikan, sekarang tiba-tiba muncul. Kenapa waktu Yesus muncul? Kok semua tenang-tenang? Romawi tenang-tenang, Farisi kok tenang-tenang, Mahkamah agama tidak rapat, semua tenang-tenang, Saduki semua kuai-kuai. Yesus bisa ketemu murid dengan gampang. Dan Alkitab catat, Yesus berbicara kepada 500 orang sekaligus. Berarti ini pasti di open air. Tidak ada satu rumah yang bisa tampung 500 orang sekaligus. Pasti di open air. Kalau di open air ada orang berkumpul. Orang-orang Yahudi kan tahu yang mana sudah aromanya Kristen. Pasti dia tahu kenapa orang Kristen berbondong-bondong menuju ke satu lokasi. Ada apa itu? Kalau ada orang berkumpul, kenapa Romawi tidak buntuti? Jangan-jangan mereka buat siasat untuk menghancurkan Romawi. Tapi heran. Setelah Yesus mati, kematian domba Paskah dan Yesus bangkit, 40 hari itu tidak ada yang disebut kerasukan setan. Tidak ada Yesus bertemu orang kerasukan setan, tidak ada Farisi yang bersekongkol, tidak ada orang-orang jahat yang jegat-jegat Yesus, tidak ada.
Seolah-olah Alkitab mau katakan, lihat, kepala ular betul-betul sudah dihancurkan. Lihat, maut telah ditelan diam kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi 40 hari. Tidak ada orang jegat dia. Tapi Yesus sudah berkata kepada para murid, dunia akan membenci kamu. Maka nanti setelah Yesus naik ke surga, barulah setan bekerja lagi gila-gilaan. Bukan lagi untuk menghabisi Tuhan Yesus, tapi menghabisi semua pengikut. Karena habisi Tuhan Yesus sudah tidak bisa, karena Yesus sudah menang. Amin. Tetapi kenapa Tuhan izinkan semua penganiayaan akan terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus? Karena murid-murid Tuhan Yesus harus mengikuti Tuhan Yesus, termasuk mengikuti penderitaan yang Yesus pernah alami. Maka kalau Yesus pernah dianiaya, murid-murid akan mengalami penganiayaan. Jadi itu anugerah yang Yesus kasih, Yesus tinggalkan dan tidak diangkat. Karena untuk mereka menikmati berkat di dalam penderitaan. Jadi seolah-olah setelah Yesus naik ke surga, setan bekerja lagi. Ular mulai masuk lagi dalam pikiran orang-orang. Termasuk Saulus yang dipakai. Tapi ingat, setelah zaman Tuhan Yesus sudah naik ke surga, akhirnya Injil meledak luar biasa karena Roh Kudus itu turun. Waktu Roh Kudus itu turun, kita melihat kuasa si setan yang mau mempengaruhi banyak orang sekarang susah membendung pengikut Kristus yang akan pergi mengabarkan Injil Tuhan. Kuasa ular sudah dibatasi, kepala sudah hancur. Maka Injil akan tersebar di daerah-daerah yang dikuasai semua berhala. Efesus dengar Injil. Saudara kalau sampai hari ini pergi Efesus, saudara lihat kuil-kuilnya. Perpustakaan dia, pilarnya gede sekali. Saudara masuk ke daerah 7 jemaat yang pernah muncul dalam kitab Wahyu, yang sekarang sudah jadi puing-puing. Saudara menemukan kuil Dewi Artemis, yang pilarnya gede di Sardis itu. Gede bener. Bayangkan semua pilar masih berdiri kokoh, masih ada atap, masih ada tembok. Saudara hadir di situ, jadi mungil saudara. Saking kecilnya saudara. Dan zaman dulu mereka mengagungkan semua itu. Tapi sekarang semua sudah jadi puing-puing. Kau punya dewa di situ, dewamu, kuilmu sudah hancur. Kekristenan terus maju, terus maju, terus maju, terus maju. Puji Tuhan. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Jadi di zaman dulu kita melihat bagaimana kengerian ular itu Tuhan sudah permalukan. Tuhan belah Laut Teberau, Tuhan belah sungai Yordan. Itu pembelahan yang mengandung makna ular sudah dimatikan. Ular sudah dibelah. Nanti di Jambi saya akan bahas tentang ular kayu versus ular tembaga. Karena tahun ini tahun kayu, ular kayu saudara ya. Lalu saya akan bahas di Magelang, di Person Reform, ular kayu sama yang namanya Lewiatan. Itu ular yang muncul di dalam perjanjian lama yang disebutkan namanya Lewiatan. Nanti saya akan bahas di situ. Ada apa dengan ular ini? Ini berhubungan dengan mitologi. Orang-orang zaman dulu mengerti air ada ular yang gede. Dan benar sampai hari ini. Kita kalau naik pesawat, coba pergi ke Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum pesawat landing, saudara lihat ke bawah. Anaconda. Sungai Musi itu kayak anaconda, saudara. Kok orang zaman dulu kok bisa punya pengertian kayak ular ya? Betul-betul kayak ular. Saudara kalau pergi ke Kalimantan Barat, saudara naik pesawat, kalau dibawa ke tempat di mana di bawahnya ada sungai Kapuas. Itu gini. Saudara lihat Amazon yang ada anacondanya. Lalu ada orang buat videonya, pakai drone dari atas, lihat ke bawah sungai Amazon. Kayak ular. Sungai Nil yang begitu panjang, coba dilihat dari atas, goyang-goyang kayak gini. Tinggal dikasih satu kepala ular di depan, udah jadi ular dia. Mengerikan saudara ya. Maka orang zaman dulu secara insting itu mereka bisa memahami ada ular, naga yang menjaga di situ. Maka dari kitab Kejadian waktu bicara tentang ular, lalu selipkan cerita tentang Yesus yang menghancurkan itu, sampai kepada kitab Wahyu ditutup dengan cerita ular sudah dihabisi. Mari kita lihat di kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, waktu mencatat tentang habisnya semua yang jahat ini dengan memakai
konteks di pasal 20 di ayat yang kedua. Lihat di sini. Ia menangkap naga, si ular tua itu. Iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi naga, si ular tua itu, iblis, satan gitu ya. Langsung to the point sebutkan iblis. Sudah diikat. Artinya penguasa air itu sudah ditahan. Lalu lihat di pasal 21 ayat yang pertama. Bukan hanya penguasanya. Sekarang wadahnya pun tidak ada lagi. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Loh, kenapa bicara laut tidak ada lagi? Apa hubungannya? Kejadian pasal pertama, bumi belum berbentuk. Samudra raya disebut di situ. Gelap gulita menutupi samudra raya. Orang-orang zaman dulu mengerti dunia air dikaitkan dengan dunia kegelapan. Air itu dalam bahasa Ibrani dihubungkan dengan chaos. Setiap kali bicara dunia kegelapan, bicara kehancuran, bicara chaos. Jadi dari yang tidak teratur, nanti Tuhan tata menjadi teratur. Maka ada tumbuhannya, ada binatangnya, ada langit yang dengan ada penerangnya. Tuhan tata kembali dari chaos menjadi kosmos. Cara Tuhan bekerja menata, setan bekerja akan menghancurkan. Maka lihat samudra raya ini berhubungan dengan kuasa kegelapan. Lalu langit dan bumi yang baru, laut pun tidak ada lagi. Laut dipercaya dalamnya ada si naga tua itu. Naga tua sudah ditangkap, wadahnya pun sudah dihabiskan. Ini betul-betul bicara kemenangan yang tuntas. Amin. Ini semua tema ular yang berhubungan dengan setan. Tetapi tema ular juga ada yang bernuansa yang positif. Ular disebut utusan. Kenapa disebut utusan? Saudara kalau melihat tadi yang ular dari Harun itu, tongkat Harun, itu begitu sudah jadi, dia menelan. Lalu ular bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Maka di zamannya Musa ada ular yang ditinggikan. Itu patung ular, yaitu ular tembaga yang ditinggikan. Ini mengandung arti yang positif karena semua orang yang sudah sakit kena patung ular, yang sudah kena racun, melihat ular ditinggikan, mereka akan sembuh. Satu sisi ular dengan bisanya mematikan. Sisi yang lain bisa ular itu menjadi obat penyembuh. Di dunia ada orang yang piara ular kobra khusus untuk mengambil bisanya. Itu bisa ular itu dapatnya sedikit. Dan itu ditampung sampai 1 botol. Dan itu mahalnya luar biasa. Jadi ada penyakit tertentu yang akan sembuh dengan masukkan bisa ular ini. Nanti bisa ini akan bertempur dengan virus di dalam tubuh orang itu. Dan nanti waktu bertempur bisa yang sangat mematikan akan menghancurkan yang musuh ini. Maka bisa ular satu sisi mematikan, bisa ular satu sisi bisa menghidupkan. Nah, waktu Musa meninggikan ular tembaga itu, ini dipakai menjadi simbol Kristus yang akan disalib. Sehingga ular dimengerti itu ada kesembuhannya. Di dalam mitologi Yunani, kita melihat nanti asal muasal apotik yang ada ular yang meliliti cawan itu dari mitologi Yunani. Ada putri dari seorang dewa yang kemana-mana tangannya ada lilit ular. Dan dia selalu memegang cawan dan dia dikaitkan dengan yang menyembuhkan. Maka cawan sama ular itu dijadikan logo. Cawan itu menyimbolkan ramuan obat. Jadi ramuan obat ada di cawan dan ular itu ada di atasnya. Maka kalau saudara pergi ke apotik, saudara tidak tengking setan ularnya. Kalau orang-orang dia aliran tertentu lihat ular tengking, udah setan keluar, setan keluar.
Tapi nggak pernah saya lihat masuk ke apotik, dia lihat ada logo, dia tengking. Nggak ada ya. Yang saya pernah tahu, Gucci yang ada naga, dihancurkan semua. Lalu rumah-rumah orang Kristen, kalau misalnya ada orang Kristen yang pakai baju, dia minta bakar baju yang ada naga. Saya dulu ada satu kaos yang ada naga, sengaja saya pakai jalan-jalan. Mau lihat siapa yang berespon, suruh bakar saya nih, ada naganya saudara ya. Ini naga binatang mitologi. Tapi heran loh, orang zaman dulu bisa melukiskan bentuknya naga kayak gitu. Saya pernah, kalau tidak salah, ke Taman Mini. Di situ ada tempat yang ada ikan-ikan atau binatang yang ada di air. Dan saya pernah lihat ada binatang yang kayak naga. Siapa yang pernah lihat? Itu kalau nggak salah di Taman Mini. Dia bentuknya kayak naga, gini. Diam dia. Waktu saya lihat, saya kaget-kaget. Kok bisa ya model ini dijadikan menjadi model lukisan. Zaman dulu siapa yang nyelam cari-cari binatang ini? Heran. Lalu itu kuda laut moncong gitu kan. Mirip sedikit dia punya postur kayak naga. Tapi lihat moncongnya kayak kuda. Heran ya. Itu semua binatang-binatang laut yang aneh-aneh waktu ditemukan. Kadang-kadang kita cocokin sama dewa-dewa yang dipercaya. Kok bisa agak sedikit mirip. Heran sekali. Saudara kalau lihat di Mesir itu dewa-dewa begitu banyak. Kita kalau lihat kucing yang disembah jadi dewa, kita susah pahami karena kita tidak pernah lihat kucing itu. Saya dulu kira itu si kucing yang disembah itu kucing imajinasi. Waktu saya masuk ke Abu Simbel, itu dari Luxor masih naik bus jauh sekali. Sampai ke Abu Simbel saya masuk ke kuil-kuil. Saya kaget melihat kucingnya. Persis dewa yang saya dari dulu sudah pegang patung dewa itu, kucing itu. Kok ada ya? Langsung saya buntutin kucing itu, tak foto dia. Tidak lagi foto patung-patung, pilar-pilar, nggak peduli. Ini kucing saya foto. Dan saya baru tahu, ternyata kucing itu memang kucing Mesir. Saudara nanti lihat di internet, tulis saya kucing Mesir. Dan itu diperdagangkan juga. Ada orang piara kucing itu. Kucingnya mukanya nggak enak, saudara. Mukanya sangat enak piara kelinci gitu ya. Marah pun senyum dia. Tapi kucing ini mukanya nggak enak gitu. Pengen cekik mati dia. Dan orang-orang Mesir percaya kucing itu. Orang Jepang juga sangat senang patung kucing. Karena mereka menganggap ada sesuatu yang bermakna untuk kebaikan, untuk hoki. Maka dulu di Bali kalau ada patung-patung kucing yang dibuat. Itu nanti pembelinya banyak dari orang Jepang. Semua binatang itu dikaitkan dengan dewa-dewa. Heran, itu dari mana itu? Dan saya kagum. Waktu dunia mitologi menyembah naga, ternyata ada binatang di laut yang modelnya mirip naga. Bisa kaget, kok bisa ya? Dan orang-orang zaman dulu itu ya bisa proyeksi dewanya, proyeksi ilahnya. Lalu binatang-binatang mitologi bisa dimunculkan. Dan sekarang di dalam penemuan kadang ditemukan binatang yang wajahnya mirip dunia mitologi. Nah, semua dewa-dewa yang dulu dikagumi dengan ada kuilnya. Sekarang di manakah kuil yang masih menyembah dewa itu? Semua sudah tiada. Ini membuktikan semua dewa yang zaman dulu paling hebat sekarang menjadi puing-puing. Saudara kalau pergi ke Mesir, saudara lihat semua di pinggiran jalan yang menjual semua souvenir. Salah satu souvenir yang paling banyak dijual, itu semua dewa-dewa Mesir yang dipercaya sebagai dewa yang menjaga seluruh tanah Mesir. Seluruh tanah Mesir dulu pergi ke kuil untuk menyembah dewa itu. Sekarang seluruh tanah Mesir jadikan souvenir. Jemur, taruh di situ. Lalu tawar-menawar, lalu dibuat sangat banyak. Dan saya ada beli beberapa. Dan bukan untuk disembah, saudara ya. Dan zaman dulu dewa-dewa itu menjadi dewa yang sangat populer. Dewi Artemis dibuat menjadi souvenir. Zaman dulu Dewi Artemis punya kuil lebih gede dari sini. Ini ruangan dianggap kecil. Itu satu kuil untuk menyembah Dewi Artemis dengan semua pelayan-pelayan imam-imam yang bertugas di situ. Lalu semua orang yang datang memberikan persembahan yang begitu banyak. Sehingga kuil itu bisa terus dipugar dan dibangun makin besar, makin besar. Sekarang siapa yang bisa ke satu tempat yang masih melihat satu kuil utuh, lalu ada jemaat yang sedang menyembah Dewi Artemis. Semua sudah tidak ada. Semua sudah jadi puing-puing.
Maka puji Tuhan, Tuhan izinkan kitab suci catat semua binatang-binatang yang pernah dipercaya sebagai dewa, semua negara atau bangsa waktu itu yang mempunyai kuil-kuil sekarang di mana? Di mana dewa Dagon? Tidak ada lagi. Di mana dewa Baal? Saudara pergi ke Israel, pergi ke Palestina, adakah satu kuil yang menyembah dewa Baal? Di manakah Asitoret itu? Adakah satu rumah yang masih menyembah Asitoret? Lalu dengan ada jemaat 20 orang? Tidak ada satu pun, saudara. Semua dewa-dewa top, Milkom, Kamos, semua dewa-dewa di bangsa-bangsa waktu itu yang disebut di Alkitab sampai hari ini tidak ada kuilnya. Amin. Ini artinya Tuhan sudah permalukan semua. Dari Mesir yang begitu besar Tuhan permalukan. Filistin yang begitu besar Tuhan permalukan. Tadi pagi saya singgung tentang dewa Dagon. Kuil Dagon dengan dewa Dagon sudah dipermalukan. Lalu Baal itu Tuhan permalukan semua. Nabi Baal melalui zaman Elia sudah dipermalukan. Setiap kota Moab semua Tuhan permalukan. Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Sekarang Tuhan yang bekerja melawan semua konsep dewa-dewa. Dan sampai hari ini orang Kristen masih percaya ilah-ilah yang palsu. Ini sangat-sangat sayang. Jadi dunia mitologi dengan hebatnya mereka sekarang hanya sisa puing-puing. Saudara kalau pergi ke Athena, lihat semua peninggalan pilar-pilar dengan gambar-gambar yang ada mitologi. Tidak ada satu kuil yang sampai hari ini masih berdiri di Athena, yang orang-orang Athena datang menyembah, orang-orang modern masih menyembah. Tidak ada, saudara. Semua sudah jadi kenangan. Saudara pakai sepatu Nike, itu ada dikaitkan dengan dewa. Saudara bisa foto di reruntuhan ada puing-puing, lalu saudara bisa lihat dewanya dengan logo Nike yang dipakai menjadi logo sepatu. Siapa yang di sana pai minta nomor, enggak ada saudara ya. Kita ke sana hanya pegang foto, cheese gitu ya. Cuma begitu toh. Dan tetap jadi puing. Enggak ada orang pugar kembali, lalu nangis-nangis di situ. Tapi waktu orang Kristen pergi ke Israel, mereka datang, dipercaya tempat ini adalah tempat di mana Yesus pernah orang Kristen merenung di situ, nangis, pulang ke gereja, lebih cinta Tuhan. Tapi tidak ada orang yang pergi ke kuil-kuil, puing-puing, setelah duduk berdiri di depan puing hancur, pulang, dirikan kuil itu di rumah. Tidak ada. Heran ya? Inilah kuasa Tuhan. Nah sekarang kita kembali, ular yang paling ditakuti, yang menyimbolkan ada setan yang bekerja, sampai kepada perjanjian baru, sekarang oknumnya yang muncul. Dan Kristus akan berperang menghancurkan oknum ini. Peperangan ini terjadi dan diakhiri diam kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus masuk ke alam maut, lalu kebangkitan Tuhan Yesus bangkit dengan kemenangan. Waktu Kristus bangkit dengan kemenangan, dia sudah memegang tongkat kemenangan yang luar biasa. Kalau saudara lihat ular, di tempat peternakan ular, lalu ular yang kepalanya sudah dipotong, meskipun dia kobra yang berbisa, tidak usah lari terbirit-birit, karena yang goyang-goyang itu cuma badannya. Dia boleh goyang-goyang, tidak usah lari, karena kepala sudah tidak ada. Kalau saudara melihat badan goyang, lari terbirit-birit histeris, lucu saudara. Lalu ditanya, kenapa lu lari? Iya, ada badan ular goyang-goyang. Lucu saudara. Ada yang takut cecak. Takutnya sampai ekor cecak yang lepas pun dia takut saudara. Cecaknya sudah tidak ada, sudah pergi tamasya kemana. Tapi ekornya masih ketinggal. Dia masih kegeli. Tidak usah geli, itu cuma ekor yang goyang-goyang saudara ya. Kayak cacing saja. Tapi ada orang yang takut, sayang sekali. Kita kalau melihat kuasa setan, itu seperti badan ekor yang goyang-goyang. Tidak ada kepala lagi. Tapi bagi orang yang non-Kristen, ular yang goyang-goyang badan dan ekor, hati-hati, kepala masih ada. Karena Tuhannya mereka tidak pernah kalahkan dan hancurkan kepala si ular. Tapi Tuhannya kita sudah hancurkan kepala si ular. Amin. Dan Alkitab katakan, nanti kita akan mengalahkan ular. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, orang percaya akan mengalahkan ular. Dengan simbol-simbol kalimat yang sangat penting. Kiranya iblis akan dikalahkan dan ditaruh di bawah telapak kakimu. Kiranya Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah telapak kaki. Kenapa ditulis telapak kaki? Oh dulu saya baca ini, saya mengerti oleh telapak kaki, selesai. Tapi waktu saya masuk ke museum di Mesir, di situ saya mengerti.
Di museum di Mesir ada satu kursi yang dianggap itu adalah kursi Firaun. Dengan tangannya ada semacam kayak singanya. Lalu ada ukiran-ukiran yang sangat penting. Wah, itu kursi dengan ukiran khas yang ada maknanya semua. Itu dipercaya adalah kursi Firaun yang sampai hari ini masih utuh. Kalau kursi Indonesia sudah dimakan rayap. Ini masih utuh, tapi kita tidak boleh duduk karena itu barang bersejarah. Dan menarik lagi, di kursi itu di bawahnya ada satu kotak. Itu ada ukiran juga. Lalu ada apa kotak ini? Kotak ini agak lengkung begini di atasnya. Dan itu pas di bawah kursi itu. Itu kalau Firaun lagi duduk, dia akan taruh kakinya di kotak itu. Misalnya kayak ini ya. Di kotak di bawah, dia duduk, kakinya dia taruh. Waktu kakinya taruh, itu artinya dia injakkan di kotak ini. Dan saudara mau tahu, kotak ini di sininya tempat kaki. Semua gambar raja-raja bangsa-bangsa. Ada raja bangsa A, raja bangsa B. Semua ada di bawah kakinya. Itu artinya apa? Firaun menguasai seluruh dunia zaman waktu itu. Siapa yang bisa hancurkan dia? Yang hancurkan dia. Pasti kuasa harus lebih besar, amin. Dan Tuhan yang menghancurkan si Firaun ini. Bayangkan kesombongan Firaun yang luar biasa. Seluruh raja ada di bawah telapak kakinya. Oleh sebab itu dia tidak mau izinkan bangsa Israel untuk pergi. Kenapa? Karena dewaku masih utuh semua. Kau dewamu hebat? Oke, ku kobok-kobok seluruh dewa. Maka Keluaran pasal 12 ayat 12 dikatakan, aku akan menghancurkan semua dewa-dewa yang ada di Mesir. Aku akan menghukum mereka semua. Dewa dihukum. Wah, siapa yang bisa hukum dewa? Yang katanya ilahi akan dihukum. Berarti yang penghukum harus lebih ilahi, lebih tinggi dari ini. Dan Tuhan akan hukum semua. Maka kalau saudara lihat semua tula-tula itu, Tuhan hukum dewa air. Tuhan hukum dewa tanah. Dari tanah keluar itu binatang kecil. Lalu Tuhan hukum langit, dari langit keluar yang namanya hujan es. Tuhan hukum dewa matahari, gelap gulita. Tuhan hukum yang ada di padang, tumbuhan mati semua. Ternak-ternak kena tulah. Seluruh dari langit, darat, air, semuanya Tuhan hukum. Karena aku akan jatuhkan hukuman. Setelah itu kemenangan diraih dengan matinya domba Paskah. Dan mereka akan masuk ke babak yang baru. Puji Tuhan kita yang hari ini kita sudah pernah alami kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Semua ilah-ilah yang kita dulu percaya sebagai ilah yang menguasai, itu mestinya sudah harus ditinggalkan. Tidak boleh diingat dan dibawa-bawa lagi. Amin. Sekarang kita masuk ke babak yang baru. Mata berfokus kepada tiang awan, tiang api. Bangsa Israel kalau berjalan, dia noleh ke kiri, nggak mau ikut. Gosong dia. Karena di siang dia akan panas. Bangsa Israel kalau tidak mau ikut ke depan, dia ke kanan. Waktu malamnya dia akan kedinginan luar biasa. Di daerah padang gurun kalau lagi angin kenceng, kencengnya luar biasa. Kalau lagi panas, tidak ada pohon tempat kita berteduh. Bayangkan kira-kira 2 juta orang Israel mau cari pohon apa untuk berteduh. Mereka akan dorong-dorong gitu ya, rebutan di bawah pohon. Tapi Tuhan kasih payung yang cukup besar, yaitu tiang awan. Di malam begitu dingin, mau cari kayu bakar di mana saudara? Suku Roben kenapa hilang separuh? Lagi ke hutan cari kayu bakar. Kejauhan dia. Dari padang gurun cari ke hutan. Waktu balik sudah pagi dia. Tidak mungkin. Tidak bisa cari apapun. Api pun tidak bisa dinyalakan. Karena kalau sudah malam. Begitu angin kencang. Semua lilin mati semua. Dan Tuhan kasih dengan terang yang menjaga di malam hari. Sekarang semua kemenangan kita sudah raih. Yang kita inginkan adalah memandang tiang awan, tiang api untuk menuju ke tanah perjanjian. Amin. Waktu mengikuti tiang awan, tiang api, itulah misi yang kita akan ikuti. Bangsa Israel disebut pasukan Tuhan, tapi mereka tidak pernah berperang, kecuali melawan Amalek. Aku akan mengeluarkan pasukanku. Wah, Israel, pasukan. Tapi yang perang Tuhan terus. Artinya apa? Pasukan ini akan melihat Tuhannya yang berperang.
Jadi di dalam dunia misi bukan saya yang berperang. Bukan kita yang berperang. Kita menyaksikan Tuhan berperang dan Tuhan libatkan kita untuk masuk ke dalamnya. Maka itulah dunia misi. Kalau begitu ngapain kita takut? Ada misi A, aduh saya nggak bisa. Kalau saya berkata saya nggak bisa, saya ngeri karena saya yang berperang. Aduh saya nggak bisa, saya ngeri. Aduh saya nggak bisa ngomong. Berarti saya yang berperang. Siapa yang membuat lidah? Bukankah aku ini, yakni Tuhan. Musa berkata aku nggak bisa ngomong. Tapi heran, sepanjang tulisan Musa, tidak pernah bangsa Israel berkata, Musa ulangi dong, nggak jelas, lu gagap. Nggak ada satu kata itu. Berarti lancar dia ngomong. Coba bayangkan ya. Bangsa Israel dengarkanlah firman Tuhan. 10 hukum yang Tuhan kasih. Bubar semua bangsa Israel. Karena dia turun dari Sinai itu, dia mengulangi semua perintah. Dan nanti semua perintah akan dijalankan. Kandilnya mau seperti apa. Berarti fasihnya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang berjalan di depan. Kalau Tuhan membuat mulut, Tuhan yang akan membuka lidah. Amin. Tuhan kasih kaki, Tuhan kasih kekuatan. Kalau Tuhan sudah pakai, jalankan. Karena kita hanya menyaksikan. Terakhir, di dalam Alkitab, Paulus mengerti kalimat ini. Dan saya senang kalimat itu. Itu dicatat di dalam kitab 2 Korintus. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil. Paulus pergi ke daerah kafir. Dia pergi ke daerah yang banyak kuil-kuil. Ngeri saudara. Bukan hanya ular satu. Tapi dewa-dewi dari semua kota-kota yang dia telusuri. Itu mengerikan luar biasa. Dengan imam-imam, dengan pedagang-pedagang kuil-kuil itu patung-patung. Kalau dia bicara Injil, orang kampung percaya Injil, kuil langsung sepi. Pemasukan untuk imam-imam pekerja di situ bangkrut. Semua pedagang-pedagang souvenir atau pedagang-pedagang itu dewa-dewi semua bangkrut. Maka kehadiran Paulus ini merisikukan ekonomi kota akan merosot. Karena semua pedagang kuil-kuil itu patung-patung akan bangkrut. Dan Paulus pergi. Waktu dia pergi, dia katakan kalimat. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Tuhan. Aku dapati Tuhan sudah bekerja di sana. Artinya sebelum aku tiba, Tuhan tiba duluan. Amin. Saudara kalau mau ke satu tempat, telepon orang lokal. Gimana? Oh sudah. Nanti saya sudah siapkan 2 orang menjemput Bapak. Senang gak? Dan bukan hanya itu, Bapak akan diantar makan dulu. Luar biasa. Dan bukan hanya itu, Bapak akan diantar ke tempat nginap. Dan bukan hanya itu, kami sudah planningkan. Ini jadwalnya. Jam 1 kemana, jam 2 kemana. Tidurnya jam berapa. Kok sudah dijadwalkan. Saya ini siapa? Kok semua sudah diplanningkan. Bayangan Paulus waktu pergi. Ngeri gak? Ngeri. Tapi dia tahu, Tuhan sudah berjalan di depan. Tiang awan kalau sudah berjalan di depan, padang gurun yang panas, ada payung. Tuhan kalau sudah berjalan di depan, tengah malam yang begitu dingin, ada tiang api. Dan kita hanya mengikutinya. Amin. Kita bersyukur di Reform kita melihat tiang awan, tiang api terus memimpin. Heran, semua kegiatan di Reform seperti di padang gurun. Ngeri kali ini ya. Ngeri. Bisa nggak? Bisa. Terjadi. Waktu terjadi, Tuhan sertai, ada tiang awan yang menjaga, ada tiang api yang menjaga. Hanya kita bisa lewati semua acara demi satu acara. Gereja ini bisa seperti ini. Ini mujizat besar, saudara. Ini dimulai di dalam berapa orang yang berkumpul. Dulu kenapa ada kebun jeruk? Karena sejak dari kampus emas, dari tempat yang ada emas, pindah ke Kemayoran yang tidak ada emas. Gitu ya. Banyak orang-orang dari barat sudah tidak ke pusat karena dianggap jauh. Dan hanya orang-orang Reform yang ada di barat, mereka ke gereja sekitar, di mana mereka dulu pernah ibadah, hanya mereka tidak ke pusat. Pak Tong berkata kepada saya, Aiter kamu diutus untuk buka di barat. Waktu buka di barat, buka di mana? Maka kita cari tempat, hanya pakai tempat Pak Sukoco. Kami pakai tempat dia yang dulunya gudang kecil, lalu diberesin menjadi bagus, dan mimbarnya ini tatakan, itu adalah mimbar tatakan untuk barang-barang yang ada di gudang.
tapi disulap menjadi katakan. Dan disitulah saya buat proksif, seminar, disitulah kami buat PA. Dan patokannya kami kalau kasih tahu orang, orang nggak tahu di mana. Karena ada bumbu desa. Tempat makan, saudara ya. Lokasi pertemuan seminar bumbu desa. Ada yang telepon, saudara. Saya pesan 2 meja. Dia kira makan gratis di bumbu desa. Itu tempat mahal ya, ini ada Pak Suryadi semua. Bumbu desa, saudara. Saya pesan 2 meja ya. Masih ada tempat. Dalam hati saya, Tuhan ampunilah dia. Dari situ berapa orang, akhirnya kita dapat ruko di Business Park. Dari Business Park dirombak, lantainya dirubah, lalu dibuat toilet patung desain sederhana, baru jadi di Business Park. Sampai menunggu akhirnya bisa dapat di sini. Waktu saya tinggalkan tempat ini, itu tahun 2014, masih ada tiang-tiang yang masih dipancang. Dan saya manjat tiang itu, masih ada foto saya di situ, saudara. Jadi saya jadi salah satu tiang yang berdiri, tapi nggak dikubur di situ. Dan siapa sangka, sekarang sudah jadi gini. Kalau bukan tiang awan, tiang api memimpin, tidak mungkin ada gereja besar di tempat ini, betul nggak? Ini mujizat, saudara. Dan salah satu gereja reform yang besar, ini gereja Kebun Jeruk, yang jemaatnya sangat banyak. Dulu semua tidak pernah kita bayangkan bisa sebanyak gini. Tapi puji Tuhan, diganti Pak Anton, sekarang jemaatnya sangat banyak, saudara ya. Dan terus bertumbuh, puji Tuhan. Kenapa? Karena kita melangkah bukan karena saya mau berjalan. Tapi kalau Tuhan sudah jalan, kita ikuti. Nanti jadi. Enak ya? Kalau kita tidak ikuti Tuhan, sudah jalan, jadi enggak. Hanya kita lemes. Dan semua yang kita pikirkan. Karena untuk diri sendiri, semua tidak jadi. Oke, sekarang saya mau simpulkan. Di dalam dunia ular, tersembunyi banyak makna. Alkitab memaparkan dari halaman awal sampai halaman akhir. Ada ular dan ada ular yang dikalahkan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Satu-satunya binatang yang dulu sangat ditakuti. Di manakah sengatmu? Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Setelah Natal kita masuk Januari. Berapa bulan kemudian kita akan masuk Paskah. Biarlah semua kita mengerti tema Paskah. Tinggalkan Mesir, tinggalkan ilah-ilah lama. Sekarang mulai langkah pertama, ikuti tiang awan, tiang api. Amin. 2025 Tuhan akan bekerja, ikuti tiang awan, tiang api. Nanti Tuhan akan buka jalan. Tahun ini saya akan banyak keliling ke STT, karena beberapa waktu yang lalu saya sudah keliling STT. Dan saya menemukan ajaib luar biasa. Semua orang-orang yang dulu dilayani waktu SD, waktu TK, sekarang sudah besar, ada yang sudah masuk STT dan saya ketemu mereka. Kenapa saya bisa tahu mereka dulu kita layani? Karena saya tanya, kamu dari mana? Saya dari Kalimantan. Kalimantan di mana? Lulus tahun berapa? Tahu tidak lagu Tuhan Yesus, aku berjanji? Itu passwordnya Reform Injili. Tahu Pak, kamu sudah kami layani. Saya tanya, dari mana kamu? Dari Sumba. Dari mana? Kabupaten Kupang. Dari mana? Dari Alor. Tahu lagu Tuhan Yesus aku berjanji? Tahu Pak. Kalian sudah dilayani. Pernah ingat ada orang turun dari motor, bawa speaker pinggang, bagi lagu, nyanyi, berjemur sampai keringat-keringat. Iya Pak. Ada yang dulu SD dilayani, sekarang sudah sekolah kedokteran. Dan saya ketemu di daerah Lombok. Saya bertanya kepada dia, kamu dari mana? Saya dari Amfoang. Amfoang itu ada di Kabupaten Kupang, itu di pelosok luar biasa. Tahun berapa kamu dilayani? Dia sebutkan, saya bilang, kau dilayani orang yang saya kirim ke situ. Saya bilang, saya sudah sampai ke perbatasan, saya langsung kontak orang yang khotbah waktu itu. Ini ada orang yang dulu kamu waktu dia SD kamu khotbah, kamu bisa sama dia. Lalu dia video call. Lalu orang sekolah kedokteran yang dulu SD dia, iya benar, ini dia, ini orangnya. Kenapa dia bisa ingat? Dia berkata, Pak, di kampung kami mobil lewat pun bisa kami hitung dengan jari. Saking lamanya baru satu mobil lewat. Apalagi kita orang STEMI yang datang dari kota. Dia akan hafal mukanya, hidungnya, matanya. Ini manusia langka dari mana itu? Saya pernah ada di pelosok. Waktu selesai khotbah, foto bersama anak siswa. Ada satu cewek deketin saya. Saya udah tahu ada apa ini. Habis dekat di samping saya,
Dia sentuh saya gini, saudara. Dia mulai pikir, ini saya manusia atau bukan? Dia sentuh, saudara. Bayangkan, mungkin dia nggak pernah lihat orang kayak gini putih, saudara. Padahal nggak putih, dia sentuh. Dan saya pernah khotbah di satu tempat, lalu ada anak SMP. Waktu saya menuju ke motor, dia kejar saya, Pak. Saya pikir ada barang saya yang ketinggal. Dan dia berkata, Pak, bolehkah saya peluk Bapak? Ini anak cowok. Saya bilang boleh, dia kecil. Dan sampai hari ini saya nggak pernah ketemu orang ini lagi. Dan harap suatu saat saya ketemu dia. Dia peluk saya, habis itu dia lari lagi. Saya pernah KKR di kota Binjai, di sekolah metodis. Ini sekolah yang Buddha semua itu. Saya buat KKR sudah selesai, malamnya saya buat seminar. Seminar kerajaan Allah versus kerajaan setan. Waktu sesi belum mulai masih lama, ada anak satu duduk di depan. Dalam hati saya, ini anak pendeta atau anak majelis ini. Hebat kali, belum ada yang datang, sudah datang dia. Saya samperin dia, kamu ngapain ke sini? Loh, kan ada seminar. Loh, memang seminar. Tapi ini tuh orang dewasa. Kerajaan Allah versus kerajaan setan. Terus mau tahu dia jawab apa? Saya tanya, kamu anak pendeta? Enggak. Anak majelis? Tidak. Kenapa kamu datang? Kamu datang sendiri? Iya, Pak. Kenapa datang? Tadi kan Bapak khotbah di SD. Dan saya angkat tangan. Mau jadi hamba Tuhan. Maka sekarang saya mau dengar seminar ini. Terharu saya, saudara ya. Saya masih simpan foto dia. Nggak tahu sekarang sudah jadi apa dia ya. Kan saya yang maju ke depan, Pak. Saya mau jadi hamba Tuhan. Dan saya mau ikut seminar ini. Saya pernah khotbah juga di Binjai di sekolah yang sama. Kepada anak SMA. Waktu saya khotbah, diketawain. Pertama kali khotbah diketawain. Sama orang-orang itu loh, orang-orang Medan itu loh. Dari Binjai. Lalu saya tegur mereka diam. Sekarang setelah dengar firman Tuhan, semua tundukkan kepala, saya calling. Waktu saya calling, yang mau percaya Tuhan Yesus, angkat tangan. Wah, ketawa. Yang angkat tangan malu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Malu dia. Tingginya segini doang. Tinggi lagi segini. Saking malunya. Diketawain teman-temannya. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan, angkat tanganmu. Diangkat. Lalu saya bilang, semua angkat tangan sekarang berdiri. Wah, muncul ketawa. Saya langsung mengingat Yesus dicemooh oleh orang Farisi. Persis kayak gitu. Setelah itu saya bilang, yang sudah berdiri maju ke depan. Waktu mereka maju, mereka tunduk malu. Lalu mereka ketawa semua yang di belakang-belakang. Dan saya berkata, hei, kamu yang ketawa, harap kita tidak ketemu di Nusa Kambangan. Ketakutan. Karena saya sudah melayani di Nusa Kambangan. Harap saya tidak lihat kamu di situ nanti. Diam. Lihat temanmu baik-baik. Berapa puluh tahun kemudian mereka akan jadi orang penting. Nah, harap ada orang yang dulu maju. Saya bisa ketemu di masa-masa yang saya masih hidup. Saya pengen tahu mereka sekarang di mana. Kita melayani susah nggak? Oh susah. Tapi kalau Tuhan berjalan di depan, nggak usah khawatir. Amin. 2025 buat planning. Lalu kita mulai melangkah. Dan Tuhan akan menggenapi. Semua kengerian, aduh ada ini, nggak usah khawatir. Kalau Tuhan sudah memakai, semua bahaya kita akan lewati. Kalau kita takut-takut, mati juga. Ada orang yang makan dihitung, telur ditimbang. Telur kuning kalori berapa, saya makan setengah, masuk berapa, bayam berapa. Kemana-mana bawa kalkulator, saudara. Saya tadi lari, keluar berapa kalori, masuk berapa, oh seimbang. Aduh kalau kurang, saya kurang air. Aduh terus cek ke Singapura, bagus, bersih. Wah, dari kepala sampai kaki, nggak ada satu penyakit. Semua bagus, dia senang luar biasa karena menjaga kesehatan. Sampai ke Indonesia, seberang jalan, ditabrak bajai, mati. Sama aja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk semua firman, baik kau satu maupun kau dua. Biar rangkaian khotbah ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Tuhan memberikan pemandangan dan semua view betapa ngerinya dewa-dewa yang ada di Mesir. Betapa mencekamnya semua mitologi-mitologi. Tetapi Tuhan membuka wawasan baru. Tuhan melampaui semua dan Tuhan yang akan menuntun. Kami menghadapi tahun ini betul-betul kami tidak tahu. Karena tahun ini kami akan memasuki
tahun yang kami tidak bisa mengetahui. Tetapi kami akan berjalan, karena kalau tiang awan berjalan, kami akan mengikuti. Tuhan pimpin semua kami di dalam hidup, biar ketakutan, kengerian, semua diangkat oleh Tuhan, karena kami di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nanti setelah itu saya akan serahkan kepada Vikaris Joshua. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Vikaris Joshua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur untuk Pendeta Aiter yang sudah membagikan berkat bagi kita semua. Pendeta Anton tidak bisa bersama dengan kita karena beliau sedang melayani di PRI Pekanbaru. Kita bersyukur ini adalah acara sakramen baptisan dan CD angkatan kedua daripada PRI Pekanbaru. Kita bersyukur dalam usia sangat dini Tuhan memberikan anugerah. Rata-rata ibadah di sana kebaktian bisa 80-an. Kami mengundang Bapak Ibu kalau ada kenalan di daerah Pekanbaru dan sekitarnya, daerah Pangkalan Kerinci, boleh ajak mereka untuk beribadah di PRI Pekanbaru untuk bisa sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan di tempat sana. Dan kita doakan anak daripada GKI Kebonjeruk ini untuk terus bertumbuh. Angkatan kali ini ada 10-an lebih, angkatan pertama 20-an lebih. Ini termasuk salah satu yang paling tinggi di antara semua PRI hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Lalu jemaat Kristus Tuhan, ada berapa penekanan yang saya ingin berikan. Podcast Truth and Love akan membuka ruang untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan untuk episode berikutnya. Jadi podcast berikutnya akan membahas tentang akhir zaman. Boleh perlihatkan slide-nya. Di sini Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar untuk Bapak bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan mengenai akhir zaman yang bisa nanti akan dipilih yang paling terbaik untuk dijawab di dalam pertanyaan-pertanyaan waktu podcast. Kirimkan pertanyaan Anda seputar akhir zaman pada nomor tertera yang ada di depan, boleh difoto dan dibagikan kepada rekan-rekan, supaya dalam sesi podcast berikutnya, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijadikan satu buah konten untuk dijawab. Lalu jemaat Tuhan, yang couple akan diadakan akhir bulan ini pada tanggal 25. Mari kita mengajak teman-teman kita dalam satu buah tema yang sangat-sangat langka. Kita akan belajar pendidikan daripada seorang yang sangat-sangat reform, seorang tokoh. Tanggal 25, yang couple, slide-nya boleh dikasih lihat, dari Abraham Kuyper. Kita akan belajar The Kingship of Christ over all children, Abraham Kuyper and the Role of Parents. Mari kita ngajak teman-teman kita semua, para couple baik yang atau yang sudah lama menikah, kita datang bersama-sama untuk belajar, dan bagi kita yang single juga bisa datang, mempersiapkan diri, dan bisa mengajarkan teman-teman kita yang lain yang sudah menikah. Mari kita ajak, dan juga di tanggal yang sama, di tanggal hari Minggunya, tanggal 26 akan ada PA Remaja Gabungan yang akan dipimpin oleh Ibu Suryanti Yunita dengan tema Self-Deception versus Teachable Heart, The War of Authorities in Teenagers' Life. Jadi mari kita ajak anak-anak remaja kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sangat baik ini. Dan juga gereja kita memiliki namanya PA Student Bible Study, SBS. Kami mengundang Bapak Ibu yang punya anak-anak SMA, punya mahasiswa atau pemuda workers juga untuk datang mengikuti PA ini daripada PA Student Bible Study. Kita bisa sama-sama, dan ini PA-nya online pakai Zoom, bisa mengikutinya seperti satu buah podcast, dan bisa bersama-sama dengan ikut. Boleh slide-nya tolong langsung dikeluarkan. SBS Student Bible Study, jagalah lidahmu. Ya, lidahmu, suaramu, dan tanggung jawabmu, dan tema kita akan membahas satu buah dosa yang paling jarang orang perlihatkan, pembunuh diam-diam, bagaimana gosip menghancurkan tanpa jejak. Mungkin pernah ada orang tua tanya sama saya, Pak, kami sudah tidak muda lagi, boleh ikut nggak? Boleh aja, Bapak sekalian ya. SBS ini ada 110-an orang yang ikut, perkiraan kami ada 40 orang tua, ada 60-70 pemuda yang ikut. Bahkan pengurus GRI lain pun ada yang ikut padahal rambutnya sudah putih, sekalian ya. Ya nggak apa-apa, jadi kalau Bapak mau ikut silakan saja, ini bisa dianggap seperti podcast, Bapak bisa dengarkan sambil bersama dengan keluarga dan juga yang lainnya. Lidahmu, suaramu, dan tanggung jawabmu. Lalu penekanan berikutnya,
kita akan menjual buku terbaru, buku Institutio daripada John Calvin atau Johannes Calvin. Bapak sekalian, adalah buku magnum opus daripada seluruh reformasi. Saya mengundang Bapak Ibu untuk beli. Banyak teolog mengatakan ini buku terbaik kedua setelah Alkitab. Dan Bapak Ibu ini sedang diskon 20%. Disclaimer di bawah ada nggak Pak? Ada sisa 1 kopi. Jadi tolong jangan cakar-cakaran Bapak sekalian ya. Jadi nanti boleh pesan, nanti akan dijadikan sebagai satu buah urutan untuk Bapak Ibu beli. Ini buku terbaik. Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda adalah gereja reform, tapi ratusan tahun tidak pernah institut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baru hari ini. Buku bahasa Inggrisnya berapa Pak harganya kalau mau dibeli? 1,7 juta. Ini berapa Pak harganya? 700 ribuan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan bisa beli nanti di bawah atau pesan kalau sudah kehabisan. Demikian pengumuman yang perlu ditekankan dari saya.